Ya, emas nyaris tembus level 2000, lebih tepatnya tertahan 1 poin saja dari level 2000. Dan herannya, kali ini dia rebound kembali teman-teman. Nah, apakah ini pertanda kesempatan yang bagus karena dia sudah sentuh level terendah? Bahkan, ya ternyata ini adalah level terendah untuk tahun ini. Setidaknya awal tahun, dia sudah kembali ke level mendekati 2000. Cukup menarik ya. Tapi kita lihat terlebih dulu apakah akan senasib dan juga kemungkinan triggernya dari US Treasury. Kita lihat grafik berikut ini. Ya, ini adalah grafik US Treasury dengan grafik daily yang ternyata candle daily-nya ditutup dengan naik kembali, bahkan lebih tinggi dari sedikit area resisten di situ. Ya, 4,09%. Dan lagi-lagi saya coba ingatkan dulu, di sini adalah level resisten psikologis ataupun historical resisten ya, jadi 4,09%. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita tarik dari area yang ada, jadi ceritanya saya mencoba menggunakan trend channel di sini teman-teman. Saya coba bandingkan apakah ini masih ada potensi kenaikan lebih lanjut atau hanya bersifat sementara, yang artinya mungkin saja kita akan dapatkan rejection di zona yang ini. Jadi artinya kalau ini rejection berarti otomatis kita akan dapatkan penurunan seperti itu, atau bahkan lebih rendah. Dan itu berarti di sebelah sininya ada double top. Nah, cuman kalau misalkan kita perhatikan lagi, kemungkinan saya tarik saja areal garis, itu trend channel-nya saya ambil dari titik yang ini dengan titik ini. Kemudian garis sejajarnya kita tinggal naikkan. Nah, jadi kurang lebih kalau teman-teman lihat di sini, inilah yang saya coba lakukan untuk penarikan trend channel. Anda bisa lakukan ambil dari titik ini. Ini adalah di bagian trend line ya. Ada parallel channel kalau di bagian ini. Nah, tapi Anda tinggal tarik titik pertama ya, itulah yang akan mencerminkan posisi dari berikutnya ataupun garis sejajarnya. Jadi titik pertama kita ambil dari titik yang terbawah, kemudian titik yang kedua kita ambil dari titik yang terdekat, nah termasuk juga titik bottom. Nah, ingat jangan sampai memaksakan tarik ke level yang sedang berjalan. Nah, kemudian nantinya teman-teman tinggal tarik area persamaannya. Jadi kalau misalkan saya ulangi dari awal, saya tarik di sini paralel atau trend channel, saya ambil dari titik yang pertama, sambungkan dengan titik yang kedua, lalu kemudian kita tarik garis sejajarnya, dan kemungkinan inilah yang akan kita dapatkan. Jadi saya ambil dari titik yang tengah ini, nah ini yang akan kita dapatkan. Artinya teman-teman, kalau ternyata misalkan lihat dari candlestick yang bullish atau kecenderungan naik, maka masih ada peluang untuk US Treasury ini mengalami kenaikan lanjutan. Meskipun nantinya belum tentu dia akan lanjut naik, mungkin saja di sini dia akan sideways dan kembali turun ke tengah atau bahkan lebih rendah. Nah, jadi pergerakannya seperti itu. Nah, ini berarti dalam uptrend channel. Nah, cuman di sini mungkin kita tidak akan melihat sampai area yang ini. Mungkin saja dia hanya sekedar naik lebih dulu sebelum nantinya dia memutuskan untuk turun. Tapi karena itu akan ditutup untuk minggu ini, ya kita tinggal tunggu saja sampai hari Jumat nanti. Hanya saja untuk grafik H4-nya kelihatannya, ya saya sih berpikir ini kemungkinan dia hanya sekedar pull up ya teman-teman. Setelah sebelumnya dia mulai penembusan, kemudian dia naik, dan sekarang ini bisa dibilang arealnya cukup dekat, atau bisa dibilang dia masih tetap di areal yang paling bawah dari trend channel. Jadi kalau misalkan pun hampir sama dengan kemarin yang kita bilang, ini masih tetap dalam jalur pendakian atau retest resisten. Artinya, kalau kita umpamakan ini adalah jalur kenaikan, kemudian ini adalah koreksinya, kemudian ini juga retest, maka yang seharusnya terjadi dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, apakah itu terjadi? Tergantung dari data nanti malam. Kebetulan datanya akan relatif moderate ataupun ya medium impact ya. Jadi saya anggap housing start atau building permits itu akan relatif medium. Tapi kalau kita lihat dari initial job scheme ataupun continuing job scheme, mungkin saja bisa turun atau bahkan lebih naik. Ya, jadi ini yang akan menentukan nanti malam, termasuk pernyataan Raphael Bostic. Tapi kalau misalkan Raphael Bostic kembali tidak memberikan pernyataan ataupun gambaran terkait dengan kebijakan moneter dari Fed, saya rasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tinggal tunggu konsekuensinya adalah dia sudah naik terlalu tinggi dari sejak mungkin hari Senin di akhir anggapnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan US dollar, DXY-nya juga sedang mengalami koreksi. Dan ini berarti mengingatkan saya dengan areal yang pernah kita tandai di sini. Dia langsung naik, dan saya ambil saja yang paling gampang. Ini adalah bullish rectangle, jadi harusnya naiknya sesuai, dan kita perkirakan itu adalah 104.90-an ya. Dan sekarang ini 103.18. Jadi ada ganjalan di sini yang secara kebetulan arealnya cukup dekat juga. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan di situ, sebetulnya
ini masih ada potensi koreksi dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Penurunan sampai mana? Penurunan mungkin sampai teritori ini saja teman-teman, 120.95 sampai sini, lalu kemudian nanti dia naik lagi, either itu mungkin tertahan lagi seperti itu atau mungkin dia naik lebih tinggi. Jadi tergantung nanti apakah pernyataan Bostiknya relatif hawkish atau tidak, atau bahkan data ekonominya relatif bagus atau tidak. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari daily, maka ini adalah kesempatan yang bagus untuk US dollar turun. Kenapa? Karena kemarin ternyata ditutup dengan doji candle, teman-teman. Ingat bahwasanya setelah beberapa kali kenaikan, ya kita hitung di sini kenaikannya mungkin sekitar 3 atau 4 ya. Ada 4 di situ candle hijau atau candle bullish, kemudian ditemani atau diakhiri dengan inverted hammer atau doji star. Nah, doji star ini kita tinggal tunggu ya, nanti malam kira-kira atau sampai penutupan ini dolarnya akan turun apa tidak. Kalau sampai setengah badan dari candle hijau ini, maka dipastikan nanti kita akan dapatkan di hari Jumat mungkin dapat konfirmasi terkait dengan yes, betul sekali. Mungkin akan ada evening star doji yang berarti minggu depan di hari Seninnya ada kesempatan untuk kembali melemahnya US dollar. Tapi kalau tidak, misalkan dia ditutup bullish lagi, maka pastikan dia harus tembus di atas level resistance tersebut supaya mengejar teritori 104.30-an ini. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai dan juga cermati. Nah, kalau kaitannya dengan secara garis besarnya sebetulnya ya ini masih tetap dalam jalur penurunan, hanya saja ada konsolidasi terlebih dulu. Oke, kemudian kita coba lihat dari grafik Pauling yang ternyata dia sedang rebound dan lagi-lagi arealnya itu tertahan di zona ini, teman-teman. Nah, ini adalah areal yang sebetulnya kita sudah tandai beberapa kali yang termasuk dibilangnya sebagai support kuat. 1.2600 karena kemarin dia tertahan 1.2590-an, lebih tepatnya 1.2595. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih dulu teman-teman, di sini ada grafik daily-nya menunjukkan ada pantulan. Lalu kemudian yang jadi musuh bersama atau area support yang terlalu tangguh itulah tadi di areal ini. Nah, kemudian segera mengingatkan kembali, ini adalah rising wedge yang sudah ditembus areal supportnya di bagian ini dan harusnya kan dia turun lagi, lanjutkan penurunan ke areal ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia rebound dan rebound ini kita anggap sebagai pull up atau retest resistance. Setelah itu barulah nantinya dia akan melanjutkan penurunan. Sayangnya di sini dijegal kembali oleh 1.2610 atau 100 dan kita lihat di sini sedang mengalami rebound. Cuman masalahnya adalah pertanyaannya apakah sanggup rebound berikutnya untuk tembus 1.28? Semuanya masih perlu progres dan kita berhadapan dengan US dollar yang lagi kuat-kuatnya. Tapi kalau sesuai dengan perkiraan kita bahwa daily-nya US dollar sedang atau akan berpotensi turun, maka mungkin Pauling memiliki kesempatan untuk lari ke atas. Tapi saya agak ragu di area 1.2770 karena itu menjadi faktor resisten yang cukup kuat. Nah, kembali ke level grafik 4, rising wedge di grafik 4 sudah selesai, tapi lihatlah yang coba saya ingatkan kepada Anda. Dari sejak awal pekan atau bahkan akhir pekan kemarin, kita merujuk kepada areal-areal ini. Dan kita sempat bilang bahwa inilah potensi yang kita sebut sebagai head and shoulder. Lagi-lagi, areal decline-nya itu adalah relatif sama 1.2610. Nah, itu artinya kita tinggal tunggu waktu saja kapan pecahnya, tapi so far yang kita harapkan 1.2690 tidak pecah. Dan level sell yang tadi pagi saya rasa masih tetap bisa digunakan, dan saya berharap dia turun ke 1.2610. Setelah itu, pastikan benar gak dia turun. Kalau dia tembus, oke, dia akan dapatkan lanjutkan penurunannya sampai teritori bottom 1.2500 dan itu berarti sesuai dengan target ketinggian dari head and shoulder. Well, semuanya masih butuh konfirmasi. Nah, terkait dengan crude oil yang ternyata kembali naik, oke, catatan khususnya adalah mungkin inilah yang kemarin kita tandai. Selama dia tidak tembus 70, dia masih ada potensi untuk rebound dan good demand of course ya. Walaupun stronger demand-nya diharapkan di area 67, tapi apa daya, dia tidak sampai ke arah sana. Dan seharusnya, kalau misalkan lihat dari sini, teman-teman, terlihat dari sini sebagai potential double bottom. Dan oke, saya sebentar di sini saya hapus DB dulu. Nah, inilah yang akan kita lihat, teman-teman. Kondisinya sebetulnya teman-teman bisa anggap ini sebagai double bottom. Yes, hook way atau double bottom. Dan itu berarti neckline-nya akan ada di level 75. Walaupun itu masih cukup jauh, tapi worth it untuk kita lihat dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari ke depan.
Yang terpenting adalah strategi ini kita masih tetap mengincar areal-areal tertentu, yaitu kalau setiap ada penurunan, itu adalah area buy Anda, penurunan 70 itu jauh lebih bagus, dan stop lossnya di bawah 70. Tapi kalau misalkan untuk hari ini, saya rasa 7150, 7170, atau bahkan 7200 cukup oke ya untuk akan buy. Kenapa tidak 73? Hati-hati, 73 ini juga ada banyak penggajal ya. Jadi saya khawatirnya dia justru turun dulu, entah itu cuma satu baris itu atau sampai ke bottom ini ya, atau mungkin tengahnya. Kalau kita ambil tengah, berarti kita bermain dengan 50% real body dari spike yang terjadi terakhir ya. Jadi itu berarti di 7140-an atau 7150-an, kemudian diharapkan dia kembali naik dan akhirnya ketemu lagi dengan level yang ini teman-teman. Posisinya kurang lebih di 75 atau 7480-an ya. Nah, bagaimana nasib dengan wave C dari Elite Wave di grafik daily? Oke, jelas ya, ini masih tetap berhubungan. Dan ingat, kemarin saya bilang selama dia tidak tembus di bawah 70 ataupun 69, hajar aja. Walaupun kemarin sempat kita lakukan sell, tapi hati-hati di level 70 dan ternyata betul berbalik ya. Dan saat ini kita masih tunggu konfirmasi apakah dia mampu untuk tembus di atau minimum close lah ya. Closing price harus di atas 73 supaya semakin tajam dan akhirnya kita dapatkan wave C ya. Jadi setelah itu kita akan dapatkan gambaran seperti demikian. Nah, oleh karena itu posisi buy masih tetap digunakan. At least yang paling aman, lower risk, resiko lebih rendah, 7150 masih oke. Sekarang sudah naik, tidak apa-apa, tinggal tunggu koreksinya saja karena masih ada beberapa jam ke depan. Saya rasa memasuki sesi Eropa kita masih tetap naik, tapi memasuki sesi New York itu biasanya akan ada penurunan. Itu terbukti beberapa hari terakhir. Setelah dia naik, dia kembali turun, dan kemudian dia balik lagi naik. Jadi ini yang saya khawatirkan, dan itu sebabnya mencoba mencari areal yang lebih resikonya minim. Nah, kemudian dari emas sendiri, saya gunakan areal yang sebetulnya ini sudah tembus ya teman-teman. Area 2013 sudah tembus, jadi kita ganti Fibonacci retracement-nya, tidak boleh menggunakan areal yang kemarin. Kita gunakan yang terbaru, Anda bisa tarik dari yang paling puncak, mau dari sini ataupun dari yang bagian ini. Oke, saya ambil dari yang bagian puncak yang kedua. Di sini kita akan lihat posisinya dari 2058 ke 2001. Yang saya dapatkan di sini Fibonacci retracement-nya adalah untuk level 23.6%, 380% atau bahkan 50% sebagai areal yang bisa dibilang itulah potential sell ya. Jadi anggapannya adalah pantulan itu adalah siap untuk lakukan sell kembali. Nah, potensinya teman-teman sebetulnya punya pilihan 3 areal tersebut teman-teman. Teman-teman bisa lakukan di dekat 2015 atau di 2023 atau di 2030. Yang terpenting pastikan jangan sampai dia tembus 2036. 61.8% itu akan menjadi pemicu reversal bullish. Tapi kalau misalkan dia terlanjur turun lanjutannya di bawah 2001, hajar sell, follow sell dengan potensial target yang terdekat itulah 1990-an. Nah, untuk melihat hal tersebut, teman-teman bisa lihat gini. Ini area orange adalah area yang sebelumnya menjadi area support psikologis. Jadi kita anggap ini resistensi psikologis dan itu wajar kalau teman-teman mengincarnya di teritori 2015-2020. Pagi tadi kita memberikan informasi 2018, 2020. Tapi ya seperti yang tadi kita gambarkan, opsi pertama 2015, opsi kedua mendekati 2023 atau 2030. Dan ingat stop loss-nya harus digunakan. Karena in case dia tembus 2036, yang terpenting adalah Anda siap untuk reverse lalu kemudian switch strategi buy. Saya rasa dalam hal ini berarti potensial risk-nya kemungkinan kita menjadi trigger untuk bullish sebetulnya ada di 2030-an. Tapi saya berharap di sini adalah resistensi psikologis yang kedua. Artinya setelah bagian ini akan muncul resistensi psikologis yang kedua yang cukup berdekatan 2015, 2020 dan 2028, 2032. Tentunya keduanya adalah areal yang sebelumnya menjadi areal support. Nah, itu pula sebabnya di grafik H4 areal garis biru ini saya perbarui kurang lebih seperti demikian dan kita masih melihat dalam teritori ini. Nah, so far so good ya. Areal 2096-nya masih bertahan gitu ya. Dan sekarang kita tunggu ya. Kalaupun misalkan strategi tadi pagi kenapa sell-nya kejauhan, alasannya sederhana. Posisinya tadi dari H1 sudah terlihat, kondisinya dia adalah dari bottom ini, kemudian dia sangat wajar untuk retrace terlebih dulu. Yang kedua, kalau lihat dari grafik H4 juga ada yang sama, jadi sangat wajar kalau kita tunggu sampai titik ini, kemudian dia tertekan kembali. Nah, akhirnya
kalau ternyata dia sudah memasuki fase penurunan 1985 atau bahkan 1972 teman-teman, hati-hati di teritori ini. Saya lebih prefer Anda prepare switch strategi menjadi buy atau Anda siap-siap untuk melakukan buy dengan stop loss di bawah 1968. Kenapa? Karena kemungkinan itu adalah area yang bisa dibilang sudah memasuki zona oversold. Jadi, apakah bisa switch strategi menjadi buy? Ya, bisa. Kalaupun misalkan tidak turun sampai level ini, maka yang Anda bisa lakukan adalah make sure bahwa dia tembus 2032. Kalaupun itu terjadi, Anda cuma punya kesempatan sampai at least 2048 teman-teman. Dan setelah itu, yang dikhawatirkan adalah selama dia belum ada pemicu yang positif lagi, kemungkinan dia kenaikannya tetap dalam fase penurunan. Well, saya rasa opsi yang paling bagus untuk buy tetap di area di bawah 1980.